Perkenalkan, nama saya Vincentia Adehayon, NIM 19120170 dari kelas C, Prodi Teknik Informatika Strata 1. Saya akan menjelaskan judul mata kuliah Sistem Cerdas. Judul yang saya ambil yaitu Sistem Pakar Diagnosa Gangguan Kesehatan Mental menggunakan metode algoritma genetika. Yang pertama, cara kerja dengan flowchart dan basis pengetahuan. Cara kerja dengan flowchart. Di sini, diagram alir atau flowchart, metode faktor kepastian yang menggambarkan proses perhitungan diagnosis. Langkah pertama, pasien harus memilih gejala yang disarankan. Kemudian, sistem memproses gejala yang dipilih menggunakan perhitungan CF untuk memproses gejala yang dipilih. Kemudian, pasien akan dapat menemukan diagnosis hasil gejala penyakit dan pilihan pengobatan. Pada gambar ini, di sini, dijelaskan proses prosedur diagnosis menggunakan metode faktor kepastian. Pada penerapannya, CF, HE adalah hasil kepastian yang diberikan dari pakar berdasarkan aturan, dan CF, E kecil adalah nilai kepercayaan yang diberikan oleh pengguna terhadap gejala yang dialaminya. Saat mendiagnosis suatu penyakit, kemungkinan beberapa aturan menghasilkan hipotesis dan satu hipotesis menjadi bukti lain dari aturan. Oleh karena itu, perlu untuk menghitung gejala CF sebanyak mungkin berdasarkan input penggunaan program. Jadi dari flowchart ini, saya akan jelaskan sedikit. Pertama start, lalu dia akan menginput gejala. Setelah menginput gejala, sistem akan melakukan proses gejala sama dengan jenis gejala yang diisi. Lalu dia akan memilih gejala, user akan memilih gejala. Setelah itu sistem akan melakukan proses perhitungan CF. Setelah melakukan proses perhitungan CF, sistem akan menampilkan data hasil diagnosa. Setelah itu, sistem akan memproses hasil gangguan autis terapi yang dianjurkan dengan presentasi tertinggi. Setelah itu finish. Selanjutnya, basis pengetahuan. Pentingnya basis pengetahuan bagi sistem pakar. Basis pengetahuan diperoleh dari berbagai pengetahuan dan juga fakta yang diperoleh dengan proses wawancara daripada dan referensi lain, seperti dari jurnal, buku, dan lain-lain. Di sini, saya menampilkan dua buah tabel basis pengetahuan. Yang pertama itu tabel data penyakit dan yang kedua tabel data gejala. Untuk pertama, tabel data penyakit dengan ID penyakitnya P1 sampai P5 dengan nama penyakit yang pertama skizofrenia sampai paranoid. Untuk tabel yang kedua, data gejala, ID gejala, dan gejala. Pada tabel 1 merupakan data jenis penyakit kesehatan mental masing-masing memiliki gejala yang ditimbulkan di setiap jenis penyakit. Ada yang sama, ada juga yang berbeda. Sedangkan pada tabel 2 merupakan data gejala yang dirasakan penderita penyakit kesehatan mental health disorder. Gejala di atas tidak semua dirasakan oleh setiap jenis penyakit kesehatan mental. Selanjutnya, tabel ketiga. Tabel ketiga merupakan data aturan yang menghubungkan antara data penyakit dan data gejala. Pada data aturan, masing-masing gejala setiap penyakit memiliki nilai bobot. Nilai bobot di sini antara 0 sampai 1, sesuai dengan tingkat kemungkinan gejala di setiap penyakit. Data penyakit memiliki beberapa gejala yang memiliki kesamaan di setiap jenis penyakit dan juga memiliki perbedaan. Aturan ini nanti digunakan sebagai data utama yang akan diproses dengan gejala yang dimiliki oleh pengguna. Jadi di sini ada tabel data aturan dengan nomor, nama penyakit, gejala, dan bobotnya. Selanjutnya di sini saya menampilkan tabel logika aturan penyakit gejala. Aturan yang pertama, penyakit gejalanya if G1, NG2, NG3, NG5, NG7, NG8, NG12, Gen A1. Jadi gejalanya, jika G1
gejalanya G1 tadi di tabel kedua, dan G2 itu teman-teman bisa lihat di tabel gejala di tabel kedua. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang perhitungan manual. Disatukan di perhitungan manualnya, jika dilakukan diagnosis dengan menjawab semua pertanyaan, dirasakan pengguna terhadap gejala berikut. Pada step awal, pakar menetapkan nilai langkah berikut dengan menentukan sebuah nilai pengguna. Jadi, tabel 5 ini nilai penggunanya. Dengan gejala yang pertama, nomor yang pertama itu tidak mungkin nilai penggunanya 0,2, kemungkinan nilai penggunanya 0,4, kemungkinan besarnya nilai penggunanya 0,6, hampir pasti nilai kemungkinannya 0,8, dan pasti nilai kemungkinannya 1. Jadi, contoh perhitungan CF dengan manual menggunakan Excel, skizofrenia dengan aturan yang kita buat sebelumnya, if A1G1, ini pernyataan gejala, skizofrenia, kesulitan tidur, mendengar suara aneh, emosi menjadi datar, menjauh dari lingkungan sosial, pikiran dan berbicara kacau, mempercayai sesuatu yang tidak nyata, kesulitan tidur. Jadi, pernyataan gejala kesulitan tidur, serta ini faktor pakarnya 0,2, serta ini faktor penggunanya 0,8. Lalu, mendengar suara aneh, serta ini faktor pakarnya 0,3, serta ini faktor penggunanya 0,2. Sampai di yang terakhir, paranoid, menjauh dari lingkungan sosial, serta ini pakarnya 0,3, serta ini penggunanya 0,6. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita menghitung nilai CF pakar dikali dengan nilai CF pasien dengan menggunakan rumus CF H,E1 sama dengan CF H kali CFE. Untuk yang pertama, perhitungan penyakit skizofrenia. CF pertama, gejalanya 1, rule-nya 0,2, usernya 0,8, H,E-nya 0,16, kombinannya 0. Sini. Jadi, di perhitungan penyakit skizofrenia ini, kesimpulannya Anda mengalami skizofrenia memiliki tingkat 66%. Untuk yang berikut, penyakit post-traumatic stress disorder. Di sini, teman-teman bisa lihat kode gejalanya 1, CF rule-nya 0,4, CF user-nya 0,8, CF HE-nya 0,32, CF kombinannya 0. Sampai yang terakhir, kode gejalanya 16, CF rule-nya 0,2, CF user-nya 0,4, CF H,E-nya 0,08, CF kombinannya 0,72. Kesimpulannya, Anda mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD. Memiliki tingkat keyakinan sistemnya 72%. Untuk tabel ke-8, selanjutnya, tabel ke-9, perhitungan penyakit depresi. CF pertamanya, gejalanya 1, rule-nya 0,5, user-nya 0,8, HE-nya 0,4, kombinannya 0. Untuk CF yang ke-6, gejalanya 20, rule-nya 0,6, user-nya 0,4, HE-nya 0,24, kombinannya 0,71. Jadi, kesimpulannya, Anda mengalami depresi memiliki tingkat keyakinan sistem 71%. 71% didapat dari CF terakhir dengan kombinan terakhir sampai mendapatkan 71%. Selanjutnya, perhitungan penyakit bipolar. CF pertamanya 0, CF kombinasinya. CF ketujuhnya
0,71. Jadi kesimpulannya, perhitungan penyakit bipolar memiliki tingkat keyakinan sistem 71%. 71% itu didapat dari ini, 0,71. Yang terakhir, perhitungan penyakit paranoid. Ini dia berhasil mendapatkan 0,55% tingkat keyakinan sistem. Jadi, tabel hasil perhitungannya dari 5 tabel tersebut, dari bipolar, depresi, skizofrenia, paranoid, jadi, dan PTSD. Untuk PTSD sendiri presentasinya 72%, rankingnya pertama. Bipolarnya presentasi 71%, ranking kedua. Depresinya presentasi 71%, ranking ketiga. Skizofrenianya presentasi 66%, ranking keempat. Paranoid presentasi 55%, ranking kelima. Jadi kesimpulannya, Anda mengalami Post-Traumatic Stress Disorder atau PTSD dengan tingkat akurasi sebesar 72%. Solusi dari ini, psikoterapi. Tujuan dari psikoterapi adalah membantu penderita paranoid mengontrol gejala yang muncul, meningkatkan kemampuan bersosialisasi, dan membangun hubungan baik dengan orang lain, serta menggerakkan penderita pada perilaku yang positif. Salah satu jenis psikoterapi yang digunakan adalah terapi perilaku kognitif atau CBT. Yang berikut, yang ketiga, kita akan membahas tentang perhitungan dengan MATLAB. Di sini perhitungan dengan MATLAB. Yang pertama, kita masukkan target stringnya ada 10, besar populasi integernya 58, lalu laju mutasinya antara 0 sampai 1, saya masukkan 1. Hasilnya seperti ini. Jadi targetnya 10, solusinya 10, generasinya ada 912 generasi. Dengan hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri sampai di bawah. Jadi solusinya gen 10, fitnessnya 100, generasinya 912. Jadi kesimpulan yang saya ambil dari dapat disimpulkan dari pembuatan aplikasi sistem pakar ini dengan menggunakan metode faktor demonstrik untuk manipulasi penyakit mental dapat membantu seorang mendiagnosis jenis penyakit mental dengan gejala yang jelas tanpa pemeriksaan medis dan memberikan solusi untuk diagnosisnya. Total nilai CF yang besar ditentukan pada bermacam-macam kecocokan dengan gejala, juga hambatan dan besar nilai CF pada setiap aturan dalam aturan diagnosa. Nilai CF berada pada rentang 0 sampai 1. Jika output CF mendekati 1, maka nilai kepastian mendekati true. Selain itu, sistem dapat memperbarui data dan menambahkannya ke basis pengetahuan, termasuk data aturan dan data yang terkandung di dalamnya. Sekian dari saya. Jika ada sedikit masalah atau kekurangan, saya minta maaf. Terima kasih.